undang-undang ini menunjukkan sekali lagi bahwa seperti kata doktor politik dari UI, Dr. Mulyadi, bahwa rezim ini bobrok. Jadi sebelum pasal ini diberlakukan jadi undang-undang, kita tahu banyak sekali oposan, orang-orang yang kritis terhadap pemerintah melontarkan kritiknya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, yang hanya menguntungkan oligarki, yang hanya menguntungkan para pejabat. Itu ditangkapi, diproses hukum segala macam, dan diberikan pasal-pasal yang pasal ini belum ada, dan mereka dipenjara. Salah satunya yang sedang bicara pagi ini. Semua warga negara setara di mata hukum, itu betul, tapi berbeda di mata aparat hukum. Nah, di sini persoalannya, saudara. Bagaimana Abu Janda, Denny Siregar, dan gerombolannya bolak-balik dilaporkan karena melakukan dugaan penghinaan, penistaan terhadap agama, penyerangan nama baik, fitnah, dan sebagainya, tidak pernah diproses oleh aparat hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Halo, apa kabar? Wah, ini misalnya nih ya, anggap aja, wah, kita lagi di warung yang top markotop, saudara. Kopinya juga kopi Bang Edi Channel. Nah, tapi ini masih kosong. Kopi Bang Edi Channel ya. Kopi Bang Edi, kopi hitam. Oh, ini apa lagi nih? Kita bacain lagi. Kopinya Jin Buang Anak. Oh, keren ya. Kopinya mantap, surantap. Jadi kopi ini pahit. Kopinya dari Robusta Liwa. Liwa itu di Lampung. Oke. Jadi kalau saya minum kopi kan nggak pakai gula. Ini kopi sesendok kecil aja. Untuk setengah gelas ini ukuran normal udah lebih dari cukup. Berasa banget. Jadi kesimpulannya, Pak, irit. Oke, saudara sekalian, kali ini di depan saya ada mie ayam yang top markotop. Oh, rasanya lezat nih ya, kita cobain. Mie-nya kenyal, waduh, kenyal. Terus ayamnya juga banyak, Anda lihat sendiri, coba kamera tolong lihat nih ya. Wah, dengan ukuran potong dadu. Pokoknya top. Ada baksonya tiga butir bakso yang rasa sapinya berasa banget. Coba nih. Enak sekali. Saudara, gimana saudara? Cocok nggak saya kalau bawain acara macam kayak gitu? Kita bikin podcast, isinya makan-makan, jalan-jalan, review tukang-tukang makan. Saya walaupun umurnya begini masih suka makan, saudara. Nah, ini menarik. Mungkin Anda akan berkata, ini si Edi ngapain kesambet apa dia? Nggak ada bakminya, nggak ada kopinya. Dia bilang mantap segala macam. Ya, saudara, karena kadang-kadang saya berpikir, gimana enggak ya, kita kemarin beberapa lalu disodori sebuah undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah tentang kitab undang-undang hukum pidana yang isinya Masya Allah luar biasa, dahsyat sekali. Undang-undang ini menunjukkan sekali lagi bahwa seperti kata doktor politik dari UI, Dr. Mulyadi, menunjukkan bahwa rezim ini bobrok, seperti yang saya tampilkan beberapa hari sebelumnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh kami, Koalisi Aliansi Masyarakat Menyelamatkan Indonesia. Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia, kami yang bicara waktu itu ada Dr. Mulyadi, dokter politik dari UI, kemudian ada pakar hukum tata negara Refli Harun, ada juga budayawan negeri Bedebah ya, si Adi Masardi, dan dipandu oleh host wartawan senior dari FNN Hersu Bernarif. Nah, ini memang menarik. Temanya menolak perpanjangan masa jabatan, tapi tetap menyinggung soal
RKUHP yang baru saja disahkan menjadi undang-undang, dan isinya Masya Allah. Kenapa? Makanya tadi saya buka dengan celotehan soal makanan, soal kopi ya. Kenapa? Karena itu aman, saudara, tidak akan nyangkut dengan pasal-pasal yang baru disahkan. Makanya kalau Anda dengar si Edi lagi kesambet apa, dia tiba-tiba ngomong soal bakmi, soal kopi yang nggak ada barangnya ya. Oh ya, satu lagi, mie ayam itu salah satu makanan kesukaan saya. Saya termasuk, apalagi dulu waktu masih muda, saya berburu bakmi, di mana saya dengar ada bakmi ayam enak, saya meluncur ke sana. Tentu saja yang halal-halal. Oke, saudara, kembali ke soal tema kita pagi ini, walaupun agak telat, tapi saya memang mikir-mikir perlu nggak ya ngomong soal KUHP yang baru yang kemudian berisi pasal-pasal yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kita baca, kita nonton podcast teman-teman yang lainnya, sampai ada bercandaan menghina kepala negara dipidana, dipenjara, menghina Rasul, menghina agama, menghina Allah dimaafkan, cuma cukup bikin surat 6.000 ya, materainya sekarang 10.000. Dan kadang malah kalau pelakunya dari blok sebelah sana, blok Istana Buzzer RP dengan gerombolannya juga nggak diapa-apain, dipanggil enggak, walaupun pengaduan laporan sudah bertubi-tubi. Nah, ini ada dari portalnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, pasal bagus sekali. Dia tulis judulnya RKUHP dengan sederet pasal yang kontroversial. Jadi ini diturunkan ketika masih menjadi RUKHP, menjadi rancangan undang-undang ya, belum disahkan. Nah, beberapa misalnya begini. Ada beberapa pasal yang sangat disorot, misalnya pasal 218 KUHP. Pasal ini mengenai kritik kepada presiden dan wakil presiden. Pasal ini sangat rawan disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 ini, nah ini udah lama sekali berarti ya, sebelum RKUHP disahkan telah banyak pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa, padahal yang mereka kritisi adalah terkait dengan kebijakan masalah reformasi seperti agraria, omnibus law, dan lain-lain. Bunyi pasalnya begini: setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi sebelum pasal ini diberlakukan menjadi undang-undang, kita tahu banyak sekali oposan, orang-orang yang kritis terhadap pemerintah melontarkan kritiknya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, yang dinilai hanya menguntungkan oligarki, yang dinilai hanya menguntungkan para pejabat. Itu ditangkapi, diproses hukum segala macam, dan diberikan pasal-pasal yang pasal ini belum ada, dan mereka dipenjara. Salah satunya yang sedang bicara pagi ini. Saya ngomong soal IKN, kemudian di sana ada keselip kata kalimat tempat jin buang anak, dan itu jadi pintu masuk untuk diproses, ditangkap, diperiksa, dipenjara, dan akhirnya divonis 7,5 bulan dari tuntutan jaksa 4 tahun. Dan jaksa banding, dan kemarin alhamdulillah saya dapat kabar dari lawyer saya, dari pengacara saya, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa saya kena pidana 7,5 bulan. Alhamdulillah, ini tentu adalah karena Allah, berkat karunia Allah dan doa teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel. Akhirnya saya Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, vonis saya 7,5 bulan penjara, dan artinya saya bebas, kecuali ya bebas selesai, kecuali jaksa akan maju lagi ke tingkat kasasi. Kita doakan saja, semoga Allah berikan kekuatan buat kita semua, para pejuang, para penegak amar ma'ruf nahi munkar. Oke, balik lagi ke sini saudara sekalian. Jadi pasal 218 ini tentang perilaku yang diduga menghina, menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden. Bayangkan, menyerang kehormatan, harkat dan martabat itu seperti apa gitu loh. Misalnya nih, mohon maaf nih kalau saya bicara fisik ya, Mr. X cungkring, nah itu fisik, oke?
Itu bisa kena menurut saya. Anak-anak sekarang nyebutnya body shaming ya. Atau saya menyebutnya Mr. X itu pelangak pelongo. Itu apakah itu termasuk menyerang kehormatan? Karena yang pertama fisik itu jelas ya. Cungkring itu fisik. Itu given dari Allah, kita jangankan pasal-pasal ini, Allah juga melarang kita menghina fisik seseorang. Tapi kalau pelangak pelongo, Mr. X kebijakannya menyengsarakan rakyat. Mr. X berdusta, berbohong tentang 11.000 triliun di kantongnya, tentang mobil yang ada dipesan sekian ribu unit dan sebagainya misalnya. Itu apakah itu menyerang kehormatan? Nah, balik lagi soal ini. Jadi kalimat pasal-pasal yang disebut menyerang kehormatan, harkat dan martabat itu seperti apa? Dan karena tidak ada batasan yang clear, yang jelas tentang ini, maka ini menjadi lahan untuk diterjemahkan semaunya oleh aparat penegak hukum. Anda tahu di Indonesia ini hukum itu semua warga negara setara di mata hukum. Itu betul. Tapi belum titik, saudara. Karena semua warga negara setara di mata hukum benar, berbeda, tapi berbeda di mata aparat hukum. Nah, di sini persoalannya, saudara. Dan ini nggak usah contoh banyak-banyak bagaimana Abu Janda, Denny Siregar, dan gerombolannya bolak-balik dilaporkan karena melakukan dugaan penghinaan, penistaan terhadap agama, penyerangan nama baik, fitnah, dan sebagainya, tidak pernah diproses oleh aparat hukum, ya kan? Aparat hukum. Tapi sebaliknya orang-orang yang berdiri berseberangan dengan kekuasaan, cepat prosesnya. Nah, pasal-pasal seperti ini akan menjadi sumber-sumber masalah. Tanpa KUHP yang sungguh-sungguh sangat, bahkan seorang ahli hukum yang kita tahu tidak pernah nyerempet kekuasaan seperti Hotman Paris pun dia bikin video pendek yang viral. Ini jauh dari logika hukum. Dia nggak bilang, saya nggak ngerti siapa yang bikin undang-undang seperti ini. Ya, ada pasal lain, misalnya pasal 219 ya. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, kalau pasal 218 tadi bicara soal orang menyampaikan. Tapi pasal 219 ini orang yang menggunakan media, alat untuk menyebarluaskan. Bisa ditempel, bisa direkam, disebarkan, atau bisa sekarang ini seperti sekarang ini bikin podcast begini, ada suaranya, ada gambarnya. Orang dengan mudah mengaksesnya. Dalam undang-undang ITE disebut yang menyebarluaskan ya. Lewat media sosial, ada Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah, penguasa, itu tidak mau dikritik. Ini lucu, saudara sekalian ya, kalau kata kemarin kita simak penjelasan Refli Harun yang potongan bagian dia saya pisahkan dalam sebuah tayangan YouTube tersendiri, itu kan dia mengatakan mereka berkuasa karena rakyat, tapi mereka mengancam rakyat. Padahal dengan mengutip Undang-Undang Dasar Mukadimah pembukaannya, dia mengatakan bahwa negara itu bertugas melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi melindungi segenap tumpah darah yang disebut causa prima itu. Jadi semua segala perundangan, peraturan itu seharusnya dibuat untuk melindungi rakyat, bukan untuk melindungi pejabat, kan begitu. Dan menurut Refli Harun, kalau orang menjadi pejabat, itu ya sudah harus siap dengan segala macam risikonya, termasuk kritikan. Nah, kalau dia tidak tahan dengan kritikan, bahkan kalau yang bersangkutan tidak tahan dengan fitnahan, nah kata Refli begitu ya, dengan fitnahan dan cercaan, silakan dia laporkan kepada polisi atau laporkan secara perdata, tapi dengan syarat yang bersangkutan harus berhenti dulu sebagai pejabat publik. Itu baru fair, kata Refli Harun. Dan saya setuju 100% dengan penjelasan Refli Harun ini. Karena apa? Karena memang pejabat sudah mendapat segala macam privilege, hak-hak istimewa oleh peraturan perundangan oleh negara kita. Jadi wajar kalau
kalau dia harus melayani negara, harus melayani rakyatnya yang membayar dia. Dan normal, bahkan kalau orang yang dibayar, dimulai orang yang bayar, itu normal, saudara. Anda bisa bayangkan nggak, di rumah Anda punya masalah kamar mandi. Ya, kamar mandi Anda misalnya salurannya mampet misalnya, Anda korek-korek sendiri, nggak berhasil, Anda suruh tolong anak Anda yang sudah dewasa korek-korek, nggak berhasil juga. Lalu akhirnya Anda menyerah dan memanggil tukang. Mungkin mampet, ada sumbatan dan sebagainya, Anda tidak punya kemampuan di bidang itu. Anda panggillah tukang, ngobrol, Pak ini gini, kira-kira berapa hari? Kata si tukang, ya kalau gini doang sih 1 hari, maksimal 2 hari selesai Pak. Oke, ongkosnya berapa? Perlu apa aja? Deal, angkanya segini. Misalnya ya, oke, perlu apa? Semen, segala macam kita siapkan. Nah, oke. Sampai kerja, kemudian nggak kelar-kelar. Kerjaannya nggak beres. Lalu siang-siang dia belum selesai, baru jam 11 udah pulang. Misalnya ya. Lalu dia beli semen harganya, atau beli semen ya, cuman 2 kilo karena sedikit, dia bikin di kwitansinya di toko bangunannya 5 kilo. Dan kita tahu, lalu kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh masih tahu, Mas jangan begitu loh. Masa kita bayar tukang kita, lalu kita nggak boleh marahin tukang kita. Apalagi tukang kita ketahuan tadi kerja nggak bener, jam 11 udah istirahat, jam 3 udah bebenah alat-alat, jam setengah 4 udah pulang. Padahal normalnya kan bekerja jam 8, jam 12 selesai istirahat, jam 1 masuk lagi, mulai lagi sampai jam 5. Itu normalnya ya, paling nggak di rumah beberapa kali kita pakai jasa tukang seperti itu. Tapi tukang ini sudah jam 11 udah hilang, kerjanya nggak beres, berantakan, udah pergi masih mampet. Masa kita nggak boleh ngomel? Nah, saudara sekalian, ini tukang yang ngurusin kamar mandi pribadi, private, boleh dan bisa dimarahi, ditegur, dikritik. Ini apalagi pejabat publik yang digaji oleh rakyat, mengurus kepentingan rakyat sebuah negara yang berdampak akan memberikan kesejahteraan atau kesengsaraan pada rakyatnya. Tidak boleh dikritik. Dan enggak. Padahal mereka menikmati gaji, menikmati fasilitas, apalagi segala macam dari rakyat. Dan jangan lupa dengan jabatan diberikan rakyat kepadanya, mereka memiliki peluang untuk Anda tahu lah maksud saya ya, bagaimana pejabat itu punya kekuasaan yang dahsyat. Dan berkuasa itu luar biasa, saudara, luar biasa. Orang akan melayani, pengusaha akan melayani, yang di bawah akan melayani dengan jabatan yang diberikan oleh rakyat itu. Lalu rakyat tidak boleh mengkritik, seperti kata dokter politik Mulyadi dari UI itu. Bagaimana mungkin orang publik itu punya kewajiban, punya hak dan kewajiban untuk mengkoreksi, mengkritik, lalu diubah menjadi pidana, pasal-pasal pidana, dan akhirnya di penjara. Gemblong apa edan gitu ya. Lalu ada lagi nih misalnya nih ya, dalam pasal 240 KUHP, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, pasal ini kan menyatakan bahwa bisa mengkriminalisasi siapapun yang melayangkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah anti kritik dan kembali membangun rakyat nggak boleh protes, nggak boleh ini nggak puas kerjanya nggak bener nih misalnya gitu, nggak boleh. Jadi gimana saudara sekalian? Apa Bang Edi Channel masih akan bicara soal-soal seperti ini, mengkritisi kebijakan pemerintah, atau seperti tadi dalam pembukaan tadi kita ngomong, saudara sekalian, ini es cendol enaknya luar biasa. Ini rasa nangkanya dalam kincanya. Anda tahu kinca kan? Cairan gula yang kasih nangka ini berasa banget. Sedap. Atau kita mau bicara itu aja, gimana? Coba deh kasih saran saya dalam komen-komen pendengar penonton ya. Saya rada-rada bingung juga. Kalau ada bilang, oh lu jiper, ya jiper sih enggak, tapi di tengah rejim yang kalap seperti ini, Allahu Akbar. Tapi saudara sekalian jangan takut, insya Allah
Insya Allah Bang Edi Channel, saya Edi Mulyadi dan teman-teman para penganjur kebaikan, keren ya, penganjur kebaikan, teman-teman yang kritis terhadap pemerintah, insya Allah akan tetap meneruskan suara-suara menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah saya tetap akan gitu ya. Walaupun pasal ini sudah disahkan dan semakin memberikan peluang kepada penguasa untuk melakukan penangkapan semaunya, seenaknya, sesuai tafsir yang mereka terapkan. Insya Allah, doanya saja. Mohon doanya dari para penonton, supaya kami semua orang-orang yang, dan kita semualah, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan-perbaikan, menyerukan kebaikan, menegakkan keadilan, menumbangkan kezaliman. Allah tetap lindungi, Allah berikan ketabahan, keikhlasan. Ya, ini penting, keikhlasan, kesabaran, istiqomah. Oke? Oke, tapi kayaknya boleh juga lagi bikin channel satu lagi ya untuk makan-makan jalan-jalan seperti tadi. Ya nanti aja deh gitu ya. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.